introvert itu sebetulnya bukan orang yang tidak mau ketemu orang lain, tapi mereka itu punya cara untuk merecharge energi mereka itu ya meminimalisir kehadiran banyak orang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Unsap Radio. Love yourself, be yourself. Di episode 1 pada si paling introvert. Nah, sebelum kenal sumber nih, kita kenalan dulu ya sama hostnya. Saya Raikurnia Dewi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kepribadian introvert dan cara berinteraksinya bagaimana sih orang-orang yang memiliki sifat tersebut nih. Nah, sebagai extrovert, sering juga mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana cara berinteraksi dengan orang yang memiliki sifat introvert. Nah, juga bagaimana cara meningkatkan sebuah keterampilan sosial bagi orang yang memiliki sifat introvert tersebut. Nah, saya di sini mengundang narasumber nih untuk menarik pengalaman atau berbagi pengalaman lah untuk banyak interaksi untuk orang introvert memahami dinamika sosial mereka. Nah, mari dengarkan pandangan dan tips yang diberikan oleh narasumber oleh kalian semua ya, memahami untuk memperbaiki orang-orang introvert dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu selamat datang kepada narasumber kita, Kakak Rida. Halo Kak Rida. Halo, Bagaimana kabarnya nih? alhamdulillah baik. Untuk kuliahnya gimana, lancar? Alhamdulillah lancar juga. Nah, alhamdulillah hari ini senang dapat mengundang kakak untuk bergabung di podcast kami. Nah, Kak Rida ini merupakan mahasiswa dari Fakultas Pariwisata yang terkait dengan industri perjalanan dan pariwisatanya ya. Nah, dalam perjalanan hidupnya, beliau telah belajar tentang berbagai kepribadian yang termasuk introvert dan bagaimana cara berinteraksi dengan mereka secara efektif. Nah, saya yakin Farida dapat memberikan sebuah pandangan yang menarik dengan kepribadian introvert dengan memberikan tips kepada mereka ya. Nah, langsung saja, bagaimana sih menurut kakak soal introvert tuh? Seperti yang tadi Kak Hos sebutkan, kebetulan saya itu kuliah di bidang pariwisata, yang mana kan pariwisata itu identik dengan interaksi dengan banyak orang. Juga di mata kuliah saya itu ada juga membahas mengenai bagaimana menghadapi kepribadian orang. Mengulas mengenai introvert tadi, yang saya ketahui, introvert itu sebetulnya adalah sebuah energi psikis di mana seseorang itu biasanya meminimalisir interaksi dengan orang. Tapi bukan berarti dia itu membenci orang atau tidak suka dengan orang, tapi untuk merecharge energi, dia itu biasanya cenderung untuk beraktivitasnya itu di luar atau meminimalisir interaksi dengan banyak orang. Kayak orang pendiam lagi. Ya, bisa. Bagaimana sih cara membedakan antara introvert dan extrovert? Sebetulnya cara membedakan itu gampang susah sebetulnya. Kalau kita mau mengetahui orang introvert atau extrovert itu bisa kita lihat juga dari ekspresi wajah. Terus juga dari cara mereka berinteraksi. Kadang kita kalau berinteraksi sama orang yang baru kenal itu ada yang namanya first impression. Nah, kita bisa tahu dia itu intro atau extro itu dari situ. Kadang ada orang yang kita ajak bicara baru kenal tapi malu-malu. Itu bisa jadi dikategorikan introvert. Tapi ada juga yang memang dia extrovert tapi kalau namanya ya ketemu sama orang pertama tuh biasanya malu-malu ada. Tapi biasanya kalau orang extrovert itu mau orang baru atau orang lama dia pasti interaktif. Kayak lebih enjoy lagi ya. Iya. Nah, sejauh dari pengalaman Karida nih yang berinteraksi dengan banyak orang. Nah, kepribadian introvert apa sih yang kelebihan dan kekurangannya? Kalau yang saya ketahui setiap orang itu memang punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau kita membahas mengenai introvert, menurut saya orang introvert itu sebetulnya banyak istimewanya. Kenapa? Karena mereka itu sebetulnya bukan orang yang pasif, bukan orang yang nggak mau tahu urusan orang, tapi justru mereka itu
punya cara tersendiri untuk mencari tahu atau bahkan mempelajari sesuatu itu dengan cara mereka masing-masing. Bedanya dengan yang ekstrovert itu biasanya mereka itu cari tahu tuh lewat orang lagi, ngobrol sama orang atau bahkan mengikuti kegiatan organisasi dan lain-lain. Tapi kalau introvert itu mereka cari tahu itu di belakang layar lah istilahnya gitu. Jadi mereka itu kadang cari tahu informasi. Mereka tuh kadang tuh lebih tahu banyak informasi daripada orang-orang yang kepo istilahnya gitu. Jadi biasanya introvert itu memang eh, semacam apa ya, detektif lah gitu. Mereka tuh tahu sesuatu itu dari belakang lah. Oke. Nah, ada beberapa pernyataan nih tentang kepribadian introvert. Nah, katanya benar gak sih kalau orang introvert tuh sombong dan tidak suka bergaul? Kalau menurut kakak pendapatnya gimana? Oke, kalau membahas mengenai sombong dan susah bergaul itu sebetulnya kita nggak boleh menjudge dia introvert dan dia sombong, enggak. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, introvert itu sebetulnya bukan orang yang tidak mau ketemu orang lain, tapi mereka itu punya cara untuk merecharge energi mereka itu ya meminimalisir kehadiran banyak orang gitu. Jadi sebetulnya introvert itu bukan sombong, tapi mereka itu mungkin memiliki apa ya, kekhawatiran gitu. Jadi uh, karena ada namanya psikis itu ada yang kalau ketemu banyak orang mereka canggung atau gitu. Ya malu-malu ya. Ya, jadi introvert itu sebetulnya kalau pandangan saya mereka enggak sombong sama sekali. Hanya saja mereka itu punya cara tersendiri gitu. Kan oke untuk cara tersendiri kan misalkan ada introvert, ada misalkan saya sama kakak nih. Nah, kalau misalkan awal-awal kan malu-malu, kalau misalkan bedanya sama extrovert. Nah, biasanya kan ada malu-malu tapi eh, kesannya enggak gitu. Ya, itu bedanya. Kalau introvert itu mereka sering menganalisis dulu orang. Jadi mereka itu ngobrol sama siapa, mereka mau terbuka atau tidak itu tergantung Kepribadiannya ya. ya dan interaksi mereka seperti apa. Beda dengan extrovert. Kalau extrovert itu ketemu orang lama, orang baru, ya mereka memiliki rasa ya enjoy gitu, nggak usah malu atau apa. Bener gak sih kalau menurut kakak kalau orang introvert tuh tidak suka bekerja sama dalam tim? Oke, enggak sih kalau menurut saya. Orang introvert itu justru mereka tuh banyak membantu. Kenapa? Karena biasanya dalam sebuah tim atau sebuah kelompok orang introvert itu mereka itu suka sebetulnya, tapi enggak yang harus diekspos atau terlalu menonjol gitu, Ya, karena ya kayak kayak gak terlalu banyak ngomong juga ya. ya nggak terlalu banyak berinteraksi, tapi mereka itu tipe yang mungkin kalau misalnya kita kompromi gitu, kita kasih seperti tugas atau pembagian tugas, mereka itu biasanya mengerjakan tapi nggak mau dilihat orang gitu. Kadang kita juga kalau misalnya mau belajar atau mau mengerjakan sesuatu tuh kadang suka ada rasa ingin di tempat yang nyaman dan tenang. Nah, biasanya introvert itu seperti itu gitu, banyak mereka tuh merasa aku mau mengerjakan sesuatu tapi nggak di suasana yang mungkin Rame. ya membuat dia susah fokus atau apa. Jadi sebetulnya nggak semua orang introvert itu susah diajak kerja sama, karena eh, perlu diingat introvert itu bukan berarti dia malas atau dia nggak suka orang, tapi itu adalah energi di mana dia itu punya cara tersendiri gitu untuk berinteraksi dengan orang. Oke. Untuk selanjutnya ada pernyataan nih, orang introvert tidak pandai berkomunikasi. Oke, kalau masalah komunikasi sebetulnya orang introvert memang kurang, tapi bukan berarti tidak pandai, tapi mereka itu meminimalisir. Membatasi ya, Ya lebih kadang membatasi. kadang ada orang introvert yang padahal komunikasi itu lebih bagus daripada orang extrovert. Kenapa? Karena orang introvert itu kan cenderung memilih orang yang dirasa nyaman berkomunikasi. Jadi Kayak pilih-pilih lagi ya orangnya. iya, cuman bukan dalam artian pilih-pilih nggak suka sama orang gitu ya, tapi ya dia itu memilih takutnya gitu ada sikap yang tidak disukai sama lawan bicaranya, jadi dia tuh meminimalisir hal-hal yang tidak enak itu terjadi. Jadi sebetulnya introvert itu tidak bukan orang yang susah berkomunikasi juga, mereka tetap bisa tapi punya cara tersendiri. Untuk selanjutnya, orang introvert kesepian dan tidak bahagia. Menurut kakak gimana sih? Oke. Kebetulan saya tuh punya teman juga, beberapa teman yang mungkin bisa dikatakan introvert gitu, tapi menurut saya justru kadang gitu ya, ketika saya baca-baca juga di artikel itu banyak juga orang yang uh, justru kebalikan, introvert dan extrovert itu kadang ada juga yang
apa ya, bukan kurang bahagia, tapi kadang tingkat kebahagiaan itu lebih banyak di introvert. Kenapa? Karena dia itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan diri dia. Dalam artian dia tuh lebih banyak mengenal diri dia itu dari dia sendiri. Juga cara supaya dia bisa bahagia itu dia tahu apa yang harus dia lakukan. Juga kan biasanya banyak nih orang-orang yang kadang galau atau sakit hati itu karena terlalu banyak interaksi dengan orang. Entah itu dari salah perkataan, salah pergaulan atau apapun. Tapi orang introvert ini punya keistimewaan. Mereka tuh kadang bisa lebih bahagia hanya karena diri dia sendiri. Dia punya hobi sendiri. Dia punya waktu ruang dengan diri sendiri itu lebih banyak. Jadi menurut saya orang introvert itu nggak selamanya kesepian ataupun Nggak bahagia nggak bahagia. karena mempunyai cara masing-masing Iya. untuk bahagia ya. Nah, sebagai ekstrovert, bagaimana sih cara menghargai sekaligus menyikapinya? Kan ada orang yang nggak enakan gitu kan. Oke. Cara menyikapi kalau memang kita tipe orang yang ekstrovert nih, gimana supaya bisa ngobrol enak sama orang introvert. Itu pertama kita hargai waktu mereka, karena biasanya orang introvert itu punya waktu-waktu tertentu kalaupun mau ngobrol sama orang. Tapi orang introvert itu beda dengan orang yang kemudian. Jadi orang introvert itu kalau misalnya kita mau ngedeketin mereka, orang-orang yang meminimalisir waktu dengan orang lain, itu ya kita sabar. Terus kita harus tahu timingnya juga, apakah dia memang lagi bisa diajak ngobrol ataupun dia lagi fokus sama ngelakuin hal-hal. Nah biasanya kan orang ekstrovert tuh banyak yang jahil ya, maksudnya mereka tuh suka Musik. ekspresif lah orangnya. Nah hati-hati gitu, maksudnya hati-hati, takutnya itu tuh bisa menyinggung. Walaupun orang introvert tuh pasti pasti ada masa dimana mereka tuh mau ngobrol sama orang, terus mereka tuh mau main-main, ada gitu. Tapi kita harus tahu timingnya, kita harus tahu, jangan sampai kita tuh ganggu waktu mereka lagi santai atau mereka yang lagi mengerjakan sesuatu dengan nyaman. Kalau misalkan tadi dijelaskan bahwa harus ada waktunya ya. Gimana sih kayak kita kan kita gak tahu nih orang lagi ngapa-ngapain. Gimana sih cara ngatur waktunya gitu? Oke, sekarang kan apalagi banyak teknologi. Ya, itu Biasanya kita kalau mau janjian sama orang tuh pasti chatting dulu, kita ya. telepon dulu. Nah kalau memang kita mau janjian sama seorang introvert itu lewat internet atau lewat chat WhatsApp atau apapun itu, kita coba tanya gitu, apakah dia lagi senggang waktunya, ataukah kita bisa ketemu di waktu yang pas, ataukah dia lagi ada urusan lain atau apapun. Juga tanya atau kasih tahu juga kita mau ketemuan di tempat yang ramai atau tidak, karena biasanya introvert itu punya request tertentu, kayak dia mau ketemu tapi di rumah biasanya gitu. Kayak di tempat nggak rame ya. Iya biasanya itu kalau memang urusannya urgent juga. Tapi kalau sekedar main, tanya juga gitu mau mainnya di tempat seperti apa. Mungkin masih pilih-pilih ya introvertnya. Nah, menurut Kak nih, apa yang dilakukan ekstrovert agar berkomunikasinya ke introvert lebih efektif gitu? Oke, uh, masalah keefektifan waktu seperti yang tadi kita bahas juga. Yang pertama, karena kita ekstrovert tuh jangan mentang-mentang kita orangnya santai, terus kita menyamaratakan dengan teman kita misalnya yang termasuk tergolong introvert. Agar efektif itu, yang tadi kita tuh jangan asal gitu. Jadi Jangan asal ayo main iya gitu. gitu, harus apa ya, terbukalah, ada keterbukaan Ya. sama teman kita yang memang notabene-nya introvert. Terus tanya juga apakah dia lagi mau atau enggak. Jadi jangan sampai kita asal ajak terus tiba-tiba dianya ikut tapi dalam kondisi yang tidak maksimal, itu sayang banget. Jadi harus terbuka lah. Bagaimana sih pendapat Karida dalam membangun hubungan atau sebuah persahabatan dengan seorang memiliki kepribadian introvert? Oke. Menurut pengalaman pribadi saya, punya teman yang introvert itu asik. Kenapa? Karena apalagi kalau kitanya ekstrovert, jadi kita tuh merasa punya rem. Misal nih kita lagi cerita-cerita kan sama orang yang introvert, mereka tuh cenderung lebih ngasih kita tuh ketenangan. Misalnya kita lagi eh, apa ya istilahnya, lagi sedih atau lagi senang gitu, mereka tuh nggak pernah yang kayak ya udah itu urusan kamu atau enggak. Tapi orang introvert itu biasanya mereka tuh punya cara atau kata-kata yang bikin kita tuh tenang. Lebih adem ya? Ya terus biasanya kita tuh gak ribet kalau temenan sama orang introvert. Mereka tuh nggak banyak maunya, nggak banyak ini itu, karena mereka tuh udah punya passionnya sendiri. Jadi kita tuh kadang gampang menyesuaikan gitu, karena biasanya tuh yang banyak request itu adalah orang yang ekstrovert. Jadi orang introvert tuh kayak yaudah aku jalan ke sini udah gitu. Jadi
ya enak lah gitu. Kan tadi dibawa ada kedekatan bahwa sahabatan dengan kepribadian introvert gitu. Menurut saya tuh kita jangan takut gitu berteman sama orang yang introvert. Terus orang yang pendiam itu justru mereka tuh kadang lebih enak diajak bicara gitu. Jadi kita jangan merasa nggak mau temenan sama orang yang introvert, mereka tuh pendiam, mereka tuh nggak Jarang banyak susah ya komunikasi susah komunikasi, biasanya. enggak. Jadi kita tuh tinggal kitanya mau pendekatan sama mereka gitu, karena mereka juga punya waktu-waktu tertentu yang bisa kita ajak ngobrol gitu. Makanya sahabatan sama orang introvert itu nggak ada ruginya kok, kita masih bisa menyesuaikan sama mereka. Intinya harus pintar-pintar menyesuaikan aja Iya, ya ntar gitu. gitu. Nah, ini kan tadi udah bahas apa saja sih dari introvert, dari kepribadiannya. Nah, di sini saya sebagai host akan menyimpulkan apa sih yang tadi dijelaskan oleh narasumber kita. Introvert merupakan seseorang yang memiliki cara tersendiri untuk memanage energi mereka. Nah, dan tidak seharusnya menjudge berdasarkan jenis kepribadian mereka juga. Nah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan yang telah menonton podcast ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.